Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga sholawat serta salam selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan sebab petunjuk beliau kita bisa mendapatkan atau merasakan nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kami dan kaum muslimin semuanya dari segala penjagaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-36 daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau nama beliau adalah Abu Ibrahim Yahya. Abu Ibrahim Yahya itu adalah nama beliau, ya. Nama lengkap beliau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ya, ibni Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, ya, ibn Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Jadi nama Nawawi ini merupakan nama sebuah wilayah yang berada di Damaskus, ya, suatu wilayah di Damaskus. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau karena beliau begitu banyak karya-karyanya, di antaranya adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Baik, hadis yang ke-36 ini berkaitan dengan saling tolong-menolong di antara kaum muslimin, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man naffasa, ya, kami ulangi, ya, tentang hadis ini, hadis yang ke-36 daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. Halo, Assalamualaikum. Ya, di resepsionis. Iya, di depan ya, kamar depan. Gimana, Ustaz? Ada yang bisa dibantu? Iya, boleh. Fadhal. Ini di paling depan, resepsionis itu di depan nih, depan. Pertama antum masuk pasti ketemu ruangan penerimaan PPDB ya. Nah, baik, bismillah, kita lanjutkan. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslim. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-36 ini luar biasa, banyak sekali faedah-faedahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat untuknya. Bagaimana barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan ya, atau yang memiliki utang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun pada mereka ketenangan, rahmat meliputinya. Para malaikat mengelilinginya dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang amalannya yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi keterangan hadis ini sangat baik sekali, sangat banyak sekali. Man nafasa, yaitu siapa yang melapangkan ya, kurbah, kesusahan atau kesempitan, yassara, memudahkan, ala mu'sib, ya, pada yang memiliki kesulitan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, wa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Ya, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 280. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin azani wa iyyakum, azani Allah wa iyyakum.
Wa man satara musliman, ya, siapa yang menutup seorang aib seorang muslim, yaitu menutup aib berkaitan dengan muruah, ya, muruah atau kesopanan, aib dalam agama dan amal. Ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberinya kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ini mencakup kemudahan dalam hal harta, kemudahan dalam beramal, kemudian dalam pengajaran dan lain sebagainya. Kemudahan yang jadi balasan adalah kemudahan dalam hal apapun. Ini Masya Allah, kita menolong, kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan segala urusan kita. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana yang menolong saudara sebelumnya. Hadis ini tidaklah diterjemahkan Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Kata selamanya di sini tidak tepat menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Pengertian ini berarti Allah tidak menolong hamba ketika dia tidak menolong saudaranya. Dengan kata lain, akan dipahami pertolongan Allah itu tergantung pada menolong saudaranya. Dengan terjemahan hal seperti ini, nanti akan dipahami bahwa pertolongan Allah itu tidak sama dengan pertolongan seorang pada saudaranya. Wa man salaka tariqah, wa man salaka tariqan, ya, ia memasuki ilmu dan berjalan di dalamnya, yaltamisu fihi ilma, yaitu mencari ilmu. Yang dimaksud dengan mencari ilmu di sini adalah ilmu syar'i, adapun ilmu dunia seperti ilmu teknik dalam maksud dalam hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam, ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, ia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada jalan menuju surga. Allah memberinya hidayah, taufik dan jalan menuju surga. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi yang berkaitan dengan berkumpul dalam masjid, ya. Mereka yang berkumpul di masjid dan saling mempelajari Al-Quran, maka akan mendapatkan diantaranya mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan hati dan kelapangan dada. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelilingi malaikat. Allah menyebut mereka di sisi malaikat yang lebih mulia. Waman batta bihi, ya, batta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Ya, siapa yang menunda amalan maka malas beramal, maka garis turunnya tidaklah manfaat. Ya, ini menunjukkan bahwa turunan nasab itu tidak berarti jika ia tidak beramal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya, tetapi karena ketakwaannya, atau karena kaya, karena miskinnya, ya. Menuntut ilmu itu jalan yang ringkas menuju surga. Jadi kalau seorang penuntut ilmu, ya berarti dia sedang menempuh sebuah jalan untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqa ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, mencari ilmu, ya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata bahwa menempuh jalan dalam ilmu itu ada beberapa makna, di antaranya menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju majelis ilmu para ulama. Kemudian menempuh jalan secara maknawi, yakni dengan menempuh cara bisa diraihnya ilmu, seperti dengan menghafalkan, mempelajari, mudzakarah, saling mengingatkan, mustala'ah, dan mengkaji, menulis, atau berusaha memahami ilmu. Ya. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Dalam kaidah yang dibawakan oleh As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Al-Ashbah wa An-Nazahir, disebutkan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlah. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaan. Dasar kaidah di atas disimpulkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, walakinnaha ala qadari nasabik. Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankannya.
Ya, Imam Az-Zarkasi berkata dalam Al-Mansur, al-amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Ya, mudah menuju surga ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya untuk menuju surga ya. Ibnu Rajab Al-Hambali dengan yang pertama menempuh jalan mencari ilmu ya. Tadi ya menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu. Kemudian sebagian ulama mengatakan man amila bima amila awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Ini luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Thawabul hasana al-hasanatu ba'dah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga di dalam ayat wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Ya, juga Allah berfirman walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Ya. Dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan malas menuntut ilmu, jangan malu, jangan karena sudah umur, karena melihat ini itu. La. Menuntut ilmu tidak memandang sudah tua, sudah masih muda, dan lain sebagainya. Menuntut ilmu sampai kita menutup, Allah mematikan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 14, ayat 15 sampai dengan 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, kepada kami, yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya dan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah daripada hadis ini adalah keutamaan 3 hal, di antara nafasa, yassara, satara, yaitu melapangkan, memudahkan, dan menutup aib. Ya, hari kiamat terdapat kesulitan yang luar biasa, kecuali yang beramal tadi, di antaranya ya, maka Allah akan mudahkan ketika dia melapangkan urusan saudaranya, urusan kaum musliminnya, sahabatnya, temannya, kerabatnya, dan sebagainya, maka Allah akan melapangkan urusannya kelak di dunia, termasuk di akhirat, memudahkannya, menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, menutup aib seorang muslim ya, diantaranya bisa jadi menutupinya itu baik jika yang ditutupi adalah aib dari seorang
yang agamanya baik, ya, yang melakukan kesalahan lantas menyelisihinya, maka menutupi aibnya itu terpuji dan baik, ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi menutupinya itu jelek jika yang ditutup adalah aib dari orang yang gemar bermaksiat atau berbuat zalim, ya, pada yang lain dan akan terus membuatnya semakin rusak. Menutup aib dalam kondisi seperti ini tercela. Ya, aib bisa saja diungkap dan diberitahukan kepada orang yang bisa mendidiknya. Misalnya orang yang punya aib adalah seorang istri, berarti dilaporkan pada suaminya. Misalnya yang punya aib adalah seorang anak, berarti ia dilaporkan kepada bapaknya. Itulah contohnya. Yang melakukan aib adalah seorang guru, ia dilaporkan kepada kepala sekolah, misalkan, ya. Ini tidak termasuk dalam hal menutup aib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apanya, Ustaz? Boleh ya, lebih ya dihiasikan, enggak pakai botol. Nah, aman, taruh aja situ, ya. Nah, taruh, Ustaz. Iya, taruh. Iya. Bisa jadi menutup aibnya itu tidak diketahui ataupun yang baik ataupun jelek. Di sini seperti ini menutupinya itu lebih baik. Ya. Kemudian yang lainnya adalah menolong orang lain adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kemudian kalau menolong dalam dosa berarti dihukumi haram. Keutamaan untuk ilmu syariah, untuk ilmu adalah jalan mudah menuju surga. Ini masya Allah kaum muslimin rahimahullah. Hendaklah bersegera dalam mencari ilmu dengan kesungguhan dan kerja keras, karena semua orang yang ingin masuk surga dengan cara yang paling ringkas, kalau menuntut ilmu adalah jalan ringkas menuju surga. Kita harus sungguh-sungguh menempuhnya. Pertemuan majelis zikir misalnya, ya, berada di rumah Allah, masjid, ya, dalam rangka mempelajari Al-Quran, mendapatkan kenangan, ya, dinaungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikelilingi para malaikat dan disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan makhluknya yang ada di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat yang membaca Al-Quran, yang berkumpul, ya, di dalamnya, mempelajarinya, mentadaburinya. Masya Allah, luar biasa sekali daripada faedah-faedah daripada hadis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kaum muslimin, memudahkan kita semuanya untuk dapat mengamalkan semampu yang kita bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.